apa sih fungsi dan adanya fitur yang dinamakan snap to grid, tapal kuda atau magnet di piano roll, berikut juga di playlist. Oke guys, jawabannya saya ulas di video kali ini guys. Halo teman-teman, thank you masih stay di channel EVS Indo. Dan thank you buat teman-teman yang sudah subscribe, like, share, and jumin-juminnya. Dan tidak lupa tetap hargai dan hormati orang lain guys, karena hidup kita tidak lepas dari bantuan orang lain. Oke guys, seperti biasa ini tutorial ini saya tujukan untuk teman-teman yang masih pemula, yang sudah tahu, mending live streaming kono ya kan. Ya, oke guys, langsung saja saya tunjukkan dulu request dari salah satu saudara kita, Bang Romi Kartasasmita, yang komen di video remix yang bukan hak kita ya. Nah, beliau tapping nih, Bang EVS tolong bikin tutor fungsi kegunaan grid atau tapal kuda. Ya memang bentuknya seperti tapal kuda ya, atau biasa teman-teman menamakan snap to grid, kadang simpelnya magnet ya. Apakah itu salah? Enggak, podo aja guys ya. Oke, fungsi-fungsi dari pilihan ada non, cell, line, ada 1/6, mungkin 1/6 beat step, 1/4, setengah, 1/3 ya. Saya masih belum paham kotak-kotaknya. Oke, jadi disuruh menjelaskan. Guys, tentunya tutorial ini dasar banget ya. Ini bagi teman-teman yang pemula pasti juga memiliki pertanyaan seperti ini ya. Tapi kalau yang sudah profesional ya kan, mesti mending ini ya kan. Allah, masalah magnet gak iso. Iya, kuwi kowe men ya. Bagi yang sudah tahu. Coba bagi yang pemula, ya pasti tentunya ada yang masih bingung ya. Makanya di sini kita ulas sedasar-dasarnya ya, sesuai dengan versi saya, biar teman-teman sedikit tambah pengetahuan. Oke guys, saya udut segmen ya. So santai tutorial ya, sambil ngopai, jangan lupa ya. Enak toh. Oke guys, kita langsung ke DAW nya. Nah, karena di EVS Indo atau kita mungkin ya pakai DAW FL Studio. Nah, kebetulan pada saat tag video ini saya sudah memakai FL Studio 20 ya. Yo pas karep aja guys ya kan. Dulunya tutorial sebelumnya saya pakai FL 12 ya kan, sekarang pakai 20. Ya seperti kayak ini karep guys ya. Kalau pada saat ini saya belum ingin memakai 20, ya saya tetap pakai 12. Ini pas keadaan pengen gitu ya. Ya rata-rata teman-teman pakai 20 yang sekarang ya. Oke, langsung aja ke saya jelaskan untuk magnetnya di sini ya. Ini untuk playlist. Dan ada satu lagi guys. Jadi nanti jangan sampai bingung. Nanti saya arahkan ke unsorted. Saya klik kanan piano roll. Jadi ada 2. Jadi teman-teman jangan keliru ya. Bener, coba teman-teman lihat secara seksama. Bener sama ini, toolbarnya hampir sama ya kan. Toolbar untuk piano roll dan playlist ya. Tapi ini beda guys ya. Beda. Jadi nanti teman-teman harus bisa bedakan. Ini tapal kuda atau snap grid namanya. Ini kalau teman-teman sorot namanya snap grid. Bisa dilihat di information sini, Windows Information. Pasti ada namanya setiap teman-teman sorot ya. Nah, untuk tapal kuda yang ini
sama yang ini sama bentuknya maksudnya, ya kan. Tapi lihat, kalau kita lihat ke kanan, nah ini punyanya playlist dan ini punyanya piano roll, ya. Jadi jangan keliru nanti. Nah, soalnya kemarin ada yang keliru. Ketika settingan saya suruh di piano roll ceritanya, ya. Grid di piano roll, tapi beliau ngekliknya ada di sini. Ya, jadi ya yang kalau kita setting di sini, yang grid yang berubah ada di playlist. Yang di piano roll tetap, ya. Seperti itu. Oke. Sekarang lanjut ke kenapa sih kok ada Snapgrid ini. Sekarang kita ulas. Ketika kita install DAW, dikhususkan di DAW FL Studio, ketika kita install dia arahnya di step, ya. Step itu, coba nih saya arahkan step dulu ya, standarnya. Kalau teman-teman lihat secara seksama, kita ambil satu barnya di playlist, ya, kita contohkan di playlist ini, nanti juga berlaku pada Snapgrid di piano roll. Nah, satu bar kemudian dipecah jadi 4 bit. Bit. Berarti satu kotaknya ini adalah 1/4 bit, ya. Oke. Coba saya arahkan ke 1/4 bit. Das, sama kan? Gak ada perubahan, men. Coba saya perbesar, kita arahkan di 1 bitnya. Nah, ini 1 bit ya. Di sini 1 bit. Nggak percaya? Coba saya set ke 1 bit. Nah, ini kan kotak. Nah, ini 1 bit nih. Coba kita arahkan ke step dulu. Nah, ini penjelasan awal dulu ya. Ketika kita set ke step, nah itu 1 bit itu dibagi menjadi 4. Berarti satu kotak ini ukurannya 1/4 bit, ya. Kalau satuannya bit, kalau satuannya bar gimana? Ya tinggal teman-teman hitung, ya kan? Kotaknya ada berapa ini, ya kan? 2 4 kali 4 16. 1/16 bar. Ya. Hitungannya seperti itu. Ya, tapi kita settingannya ngikut ini aja, ya. Jadi step ini kalau dinamai sama dengan 1/4 bit, ya. Seperti itu, guys. Yo wis gak usah debat, guys, masalah jeneng-jeneng iki. Iki wis settingan teko pabrik kono, ya kan. Oke. Sekarang kita tes ya. Nah, andai kata ini settingannya di bit, guys. Nah, di bit ya. Jadi satu kotak ini bit. Kita mau buat bit misalkan ya. Coba saya ambil sampel. Sembarang ya. Kick aja ya. Ini aja, ya kan. Oke, kita rapikan dulu, guys ya. Nah, kita rapikan dulu biar enak. Saya arahkan ke jam 12 untuk volumenya. Terus outnya saya tarik ke kanan biar tailnya ini agak frekuensinya atau wave-nya agak tirus seret gitu, ya kan. Biar tidak melendung ini gitu. Kayak wong meteng ya melendung. Seperti ini. Nah, misalkan ini saya susun. Kita kalau nyusun dengan keadaan settingan bit, nyusun 4 bitnya 4 on the floor kayak IDM gitu, ya kan. IDM, ketukan kick IDM kan cuma gini, guys, ya kan. Coba kita dengarkan ya. Ya kan. Nah, mudah. Nah, andai kata kita pengen genre lain, misalkan kita ke jungle dat lah ya. Nah, jungle dat, ya kan, itu presisinya itu kita set ke step. Nah, seperti ini jungle dat, guys, susunannya yang standar ya. Bentar, saya set dulu. Ya, seperti ini ketukannya ya. Oke, nah saya set dulu ini ke bit.
Ini saya arahkan ke sini dulu. Nah, saya ambil satu aja. Nah, oke. Ini ibaratkan sebagai acuan. Saya sembunyikan dulu. Kita ambil satu barnya. Nah, andai saja ini nggak ada gridnya, tidak ada settingan grid. Nah, adanya bit misalkan, ya. Gimana kita nyusun bit? Bitnya kok keluru loh. Saya. Mohon maaf guys, ketika tag video ini ya isu guys ya, golek tenangi ya. Bentin tak nelek keluru. Nah, kita mau set seperti ini nih, ya. Tapi settingannya kita bit, adanya bit misalkan, ya. Settingannya di grid ini bit. Nah, gimana kita nyusun? Padahal di sini kan nggak ada garisnya, guys. Nah, akhirnya kita kan jadi feeling, men, ya kan? Seperti ini. Wah, tadi di mana ya? Nah, ketika ini kita seret, nah, dia snap langsung ke menuju bit gitu, ya. Jadi kalau kita mau nyusun kayak tadi, ya akhirnya ya failing, ya kan. Andai kata gridnya di sini bit, ya, nggak ada yang lain, dah ini nggak ada ini yang lain setengah bit nih, nggak ada lah sampai atas misalkan, adanya bit doang misalkan. Ya kita kan akhirnya nyusun guys, seperti ini guys. Ya kita kan akhirnya failing, ya kan. Nah seperti ini, terus Ctrl B, ya kan. Terus seperti ini, ya kan. Di sini kan nggak ada garisnya, kita kan jadi bingung, men. Nah, hanya failing kan. Nah, kemudian kita Ctrl B. Nah, seperti ini. Loh, nggak pas kan? Nah, nggak pas. Padahal di sini tadi kita nyetingnya yaitu pas, ya kan? Nah, di sini nggak pas. Nah, ketika kita play, ya kan? Meskipun nggak pas, wes kita abaikan nggak pasnya dulu. Kita play aja dulu. Ntar saya tambah ya, biar enak. Nah, seperti ini. Secara awam ya masuk hitungan, ya kan, didengarkan bagus. Nah, coba kita arahkan dulu ke setengah bit. Apakah garisnya sama seperti ini, ya kan, sejajar, ya kan. Kita tes di sini. Kita ambil satu barnya aja. Ini sejajar, oke. Nah, ini sejajar, oke. Lihat di sini. Nah, gak sejajar kan? Seharusnya kan ini di sini, men. Nah, ya kan? Nah, di sini seharusnya. Tapi nggak sejajar karena tadi kita failing. Kita asumsikan di sini di DAW ini nggak ada settingan setengah bit dan seterusnya. Adanya bit doang. Ya. Set lagi. Nah ini, ya ini nggak sama juga, ya kan? Nggak presisi dengan garisnya. Ini pun, nah ini lebih jaraknya lebih panjang lagi. Ya kan? Akhirnya tidak presisi. Ya. Nah, maka dari itu oleh pembuat DAW ya difasilitasi dengan fitur snap to grid untuk memudahkan kita, ya. Oke. Seperti itu ya, guys ya. Nah, dari sini mungkin teman-teman, ini saya hapus dulu ya. Nah, saya arahkan ke bar pertama. Nah, mungkin dari sini paham kan yang saya maksud, ya kan. Nah, ini settingan bit. Apalagi kalau settingannya hanya bar. Nah, gimana kita nyusun ini, guys? Ya kan? Nah, dari sini paham ya fungsinya tapal kuda, magnet atau snap to grid. Ini juga berlaku nanti pada ketika kita nyusun di piano roll. Ya. Jadi ringkasnya itu fungsinya untuk memudahkan kita berkreasi, menyusun sampel-sampel yang kita punya di playlist atau piano roll agar presisi. Nah, gitu ya guys ya fungsinya. Nah, teman-teman nanti bisa coba yang lain. Ya, intinya seperti itu, ya kan. Nah, apalagi kalau seperti ini kita buat yang lebih tambah bitnya untuk DAT, variasinya. Contoh seperti ini. Ini saya hapus ya. Contoh. Lihat. Satu bar ada tuh 2, 4, 5, 6, 7, 8 bit.
begini seperti ini ketukannya. Ya kan? Nah, kalau tidak ada bantuan yang namanya Snapgrid menyusun seperti ini, ya agak kebingungan kita. Seperti di awal yang saya jelaskan tadi, men, ya. Nah, ini barangkali ini tidak presisi. Ini tidak presisi. Ini tidak presisi. Ini tidak presisi, ya. Kalau settingan bit, yang di bit itu pasti di garis bit-bit ini pasti presisi, men. Nah, ini presisi. Kalau di tengah-tengah bit belum tentu. Ya kalau pas, kalau enggak. Ya, makanya ada settingan seperti ini, ya. Nah, bisa kita lihat di contoh kick jungle dart variasi ini. Kita arahkan ke step dulu. Nah, atau seperempat bit lah. Nah, berarti satu kotak ini, kick ini ukurannya ukurannya seperempat bit, ya, bit ukurannya, atau mungkin panjang kicknya lah, ya, panjang kicknya seperti itu, guys, ya, seperempat. Karena seperempat ini berarti 3/4, ya kan, bit ukurannya, ya. Ini berarti berapa? Seperempat itu berarti ini setengah bit, ya, ukuran ini. Ya, ini adalah kembangan atau variasi dari ketukan jungle dart dasar, dart atau dart dasar divariasikan jadinya seperti ini, ya. Yang semula nanti kita bandingkan, yang semula awalnya seperti ini, dart dasar, ketukan dart dasar, ya, seperti ini. Yang satu barnya 5 kick, berjumlah 5 kick, seperti ini, ya, suaranya. Nah, dikembangkan ke variasinya seperti ini. Ya, seperti itu, guys, ya. Saya ngopi saya. Nah, oke, ini sekilas tutorialnya seperti ini, guys. Nanti teman-teman untuk main Lancer teman-teman coba, ya. Teman-teman coba. Ini pasti akan lebih kecil lagi. Tergantung penggunaan kita dan tergantung kreativitas kita, ya. Grid ini hanya untuk membantu kita biar leluasa untuk berkarya atau berkreasi, untuk memasukkan sampel-sampel, ya kan, atau pembuatan skor di piano rollnya. Oke, guys, seperti itu. Ya, sementara ini tutorial kali ini, guys. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen-komen di bawah. Nanti jika saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, ya GPR, ya. Oke, ini kita kembalikan ke Bang Romi. Thank you, Bang Romi, terima kasih untuk requestnya yang dasar ini, yang mungkin juga bermanfaat khususnya bagi Bang Romi dan umumnya bagi teman-teman semuanya yang belum mengerti, terutama subscriber EVS Indo. Ya, seperti itu, guys, untuk kali ini. Langsung closing, guys. Ben gak dodo videonya. Ya, silakan teman-teman kalau memang punya unek-unek di sekitar DJ dasar-dasar DJ remix atau DJ produce, silakan monggo tanya-tanya. Nggak usah takut, ya. Nggak usah takut bertanya tentang yang dasar. Ya, memang kita teman-teman remixer atau DJ produce yang pro itu ya mulainya dari dasar dulu seperti ini, ya. Oke, kesimpulan di video kali ini, guys, tetap berkarya, tetap semangat. Sulit itu pasti, ya, sulit itu pasti. Pelan-pelan aja, jangan terburu-buru untuk menyelesaikan suatu project karena masih pemula, ya. Wes nyontoh di saya gak apa-apa, ya. Oke, berikutnya teman-teman tidak harus beracuan pada EVS Indo. Teman-teman juga bisa tambah ilmu di channel-channel teman-teman yang share tentang ilmu DJ, biar teman-teman tambah pengetahuan. Oke, mohon maaf jika ada penyampaian yang salah.
Saya sadar diri saya manusia biasa, banyak salahnya. Sikap dan perkataan positif saya dipakai, yang negatif dibuang. Semangat untuk teman-teman semuanya, dan sehat juga buat keluarga di rumah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.